Di Indonesia apa yang paling banyak kalau menurut Gus Muafik? Tarekat pengikutnya ya? Per daerah kan? Iya. Daerah-daerahan kalau di Aceh sana Samaniyah. Sampai ke Kalimantan itu sebagian besar Samaniyah. Kalau di Jawa ini imbang-imbangan antara Qadiriyah, Naqsabandiyah sama Syadziliyah. Nah, ada juga yang namanya Tarekat Rifaiyah. Rifaiyah. Kalau Syatariyah tuh gimana, Gus? Syekh Satori. Ya ada di Jawa itu tua dulu. Itu Tarekat awal tua. Jadi Tarekat yang juga berat juga itu jalaninnya. Itu jadi, bukan Tarekahnya Pangeran Diponegoro ya? Ya termasuk Tarekat Pangeran Diponegoro, Satoriyah. Jadi terlihat dari punya tasbih gitu kan. Satori. Tapi kalau dari Kiai Mojonya Syadziliyah. Ini kan ada Gus yang Qadiriyah wa Naqsyabandi itu kan digabung. Nah itu gimana Gus? Maksudnya ada itu Syekh Khatib Sambas dulu. Bisa digabung. Berat itu. Jadi ada Naqsabandiyah, Qadiriyah, Naqsabandiyah, Kholidiyah. Itu lebih rumit lagi itu. Kholiliyah. Kholidiyah. Kholidiyah. Nah, kayaknya dan di Indonesia itu hebat. Jadi Tarekat itu kan mursyid-mursyidnya beda-beda. Tapi di Indonesia bisa rukun. Yeah. Makanya ada Jatman itu. Beliau Maulana Habib Lutfi itu yang ini presidennya. Itu semuanya di cover di Jatman itu. Iya di Jatman. Ali Tarekat Mu'tabaroh anak dia. Tapi juga ada Jatmi. Jatmi itu apa? Jatmi itu pusatnya di Terongan. Dulu Yai Mustain Romli. Jadi Tarekat banyak lah. Taufik itu apa Tarekahnya? Qadiriyah. Makanya Tarekat ini suatu perspektif yang luar biasa yang membuat dunia itu menjadi indah. Karena tarekat ini adalah menyebut-nyebut asma Allah. Nah, dari tarekat itu sesungguhnya adalah Al-Quran pertama itu kan Fatihah kan. Fatihah itu ayat pertamanya Bismillah. Sebut asma Allah. Nah, makanya para ulama ini nyebut-nyebut aja ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya disebut aja. Nah, begitu asma Allah itu disebut, walillahil asmaul husna fad'uhu biha disebut. Nah, itu ada nanti mungkin yang nyumber adalah Ar-Rahman, yang nyumber Ar-Rahim, nyumber belas kasihan. Makanya orang tarekat ketika menyebut asma Allah, ya Allah, ya Allah, itu nyumber Ar-Rahman, belas kasih di dunia dan di akhirat. Maka orang kalau hatinya sudah nyumber Ar-Rahman, dia nggak kaget. Siapapun yang ada di dunia berarti mendapat belas kasih Allah. Ar-Rahman itu seperti singa, babi, sama kambing. Singa itu ya kadang makan babi, kadang makan kambing. Itu hukum Ar-Rahman. Tapi manusia kan enggak. Kalau singa makan kambing, wah jangan. Tapi kalau makan babi syukur gitu. Padahal di hadapan Allah nggak ada bedanya di hadapan Ar-Rahman. Sama kayak kita. Emang kita ini menjadi manusia berharga? Enggak juga, di hadapan hewan sama aja. Iya. Lalat itu memang punya sopan santun ke kita? Enggak, template-template aja. Bagi singa kita ini ya binatang melata bisa dimakan sama dia. Iya. Bagi buaya jadi nggak istimewa. Virus juga nggak peduli. Mau cantik mau jelek pilih aja semua kan. Ini masalah beda perspektif aja. Iya, kalau virus itu suka yang cantik, kamu yang pertama kali dimakan. Untung virus itu nggak punya perspektif, jelek-jelek itu makan semua. Nah itu Ar-Rahman. Nanti dari situ makanya kan para ulama ini sangat hati-hati. Kalau baca Fatihah, bismillahnya jangan hilang. Karena bismillah itu adalah metodologi dasar menyebut asma Allah. Kalau sudah metodologi dasarnya hilang, bismillah sudah gak dibaca di awal Fatihah, khawatirnya ilmu-ilmu dasar untuk menyebut asma Allah itu gak ada. Akhirnya orang jadi keras-keras. Makanya teman-teman yang kadang gak baca Fatihah itu kan kaku-kaku. Iya. Keras-keras. Kurang humor kali ya Gus. Kurang ini Gus, apakah untuk mengikuti tarekat Gus, orang harus pertama memperbaiki syariatnya dulu atau bagaimana? Sebagai syarat dasar. Ya ada orang yang punya kesempatan. Untuk memperbaiki syariatnya ada orang yang punya kesempatan. Tapi kan ada orang yang seumur hidupnya itu nggak punya kesempatan. Sudah dari kecil nggak ketunggon orang tua. Terus habis itu hidupnya susah. Iya, menikah, suaminya pergi atau tinggalin anak. Untuk belajar syariatnya susahnya udah seperti itu. Apakah kemudian ketika dia datang kepada kiai, wah kamu ini harus belajar, udah yang sabar, istighfar, mohon kepada Allah. Tapi saya nggak punya baju kiai, kalau mau sholat bersih, sudah seadanya, kan gitu. Jadi itu sebenarnya
Karena tarekat itu tidak mungkin meninggalkan syariat. Iya, betul. Tapi orang bersyariat itu kadang memang tidak sampai kepada ilmu-ilmu tarekat. Tapi kalau orang bertarekat pasti bersyariat. Makanya kalau tinggal cuman di tarekat itu biasanya agak longgar. Tapi aku salah lagi Kiai, ya nggak apa-apa istighfar. Besok lagi gitu lagi, salah lagi Kiai, nggak apa-apa istighfar lagi. Terus gimana? Malaikat juga tahu sampean manusia salah kan gitu. Jadi sebenarnya agama itu mempermudah ya? Mudah sekali. Beragama itu malah biar mudah kok. Bukannya beragama itu menjadi semakin sulit, beragama itu biar mudah. Iya kan? Coba mana yang sulit dari agama? Terus nanti dirangkep. Dijamak kan bisa, dijamak masih kepanjangan, kosor. Apakah memang ada orang-orang tertentu yang ditarik ya oleh Tuhan gitu ke arah tarekat melalui mimpi gitu? Terus mungkin ya? Ada juga. Ya, itu perspektif itu Allah lah yang kasih yang begitu-begitu. Cuman kan biasanya orang tarekat itu memang sering ketemu dengan makhluk-makhluk begitu. Maksudnya memang bersentuhan dengan dimensi yang gaib. Iya, coba misalnya begini. Ini jin ini kan kalang kabut sekarang. Karena nggak dengar Quran. Jadi nggak dengar, wong suka masjid pakai kaset. Kan nggak dengar Quran. Nah, jin itu rindu, dia pengen dengar Quran, jin Islam itu. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dia pengen dengar. Nah, dia cari kemana? Tapi Rasulullah itu pernah menyampaikan, fazuruha ziarah kubur. Nah, di kubur itu ada walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Jadi generasi yang datang belakang itu mendoakan yang lebih dulu yang bawa iman. Nah, di situ dibacain Quran biasanya. Kan gitu. Nah, ketika bacain Quran itu pasti ila ruhi ila hadrati. Allah maj'al wa ausil sawaba ma qara'tu ila ruhi. Jadi Quran dunia ini dikirim ke alam arwah. Nah, jin yang di alam gaib itu nyetel radio kan denger frekuensinya. Nah, makanya kadang kalau kita khusyuk di kuburan ila hadrati, tiba-tiba ada merinding. Itu sebenarnya frekuensinya karena dekat. Karena Fatihah yang kita kirim ini melewati perspektif dunia ke alam gaib. Nah, begitu ya lama-lama mereka dengar nanti mereka ada frekuensi yang nyambung, lotek gitu. Nah, jangan lari. Karena sesungguhnya mereka sedang senang karena mendengarkan Al-Qur'an. Misalnya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi aku tidak mengutus engkau Muhammad kecuali rahmat seluruh sekalian alam. Nah, dengan Rasulullah kita ini disuruh salawat. Ya, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, yang pengen dengar salawat itu kan bukan cuma manusia. Bahkan jin-jin juga bersolawat. Allah aja bersolawat. Nah, makanya kalau kita mau solawatan, cari tempat yang paling serem. Di tebing hantu lah gitu. Di Setro Gondo Mayit itu ibaratnya kan gitu. Tak terbang Allah ya Nabi salam alaika. Nanti pohon itu ini gitu nanti ada. Lama-lama yang keluar bukan cuman ikan yang lompat, saking senengnya harimau. Makanya orang-orang tua dulu itu punya yang begitu-begitu. Nanti kemudian nampak, oh terbangmu jelek, terbangmu kok begitu, kata makhluk yang dari sana. Aku punya terbang, mau nggak kamu? Kasih. Loh, akhirnya kalau terbang yang diinstalasi di sana kita pukul bang gitu 10 Jawa denger. Loh, itu makanya itu dulu itu begitu. Nah, itu yang kadang kita sudah nggak bisa melakukan itu. Padahal Al-Qur'an itu hudal lil muttaqin. Muttaqin itu yu'minuna bil ghaib. Jadi pertama kali muttaqin itu adalah yu'minuna bil ghaib. Orang yang percaya dengan yang gaib. Jadi pertama kali sebelum yuqimuna sholah, sebelum wa mimma razaqnahum yunfiqun, sebelum wacana pengetahuan tentang walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, sebelum itu perspektif yang dikeluarkan pertama kali adalah yu'minuna bil ghaib. Makanya santri-santri itu diajari ngicipi yang gaib. Paling enggak ya belajar dalailul khairat. Paling enggak belajar gaib itu hizib. Minimal mahabbah lah. Ini tuh datang ke masjid, pengen dengar ayat. Karena Allah memerintahkan idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Nah, nanti khotib itu begitu berkhutbah, jin-jin itu mendengar. Makanya khutbah itu yang bagus pegang tongkat, pakai tek, supaya emosinya tidak meledak-ledak. Jadi jin tetap bisa mendengar ayat-ayat Allah. Tarekat Syaziliyah itu memang apa ya, diberi kekhususan lebih mudah karena targetnya adalah orang-orang yang istilahnya apa ya, menggunakan
karunia duniawi untuk menyebarkan dakwah gitu. Maksudnya mengizinkan kekayaan dan sebagainya gitu loh. Gus. Semua mengizinkan kok. Semua ya. Semua sebenarnya. tarekat mengizinkan. Kan gitu. Jadi kiai itu kalau bikin contoh tarekat itu kan dunia itu kan seperti ini. Karena mau mandi, ngisi bak mandi. Penuh. Kan harus penuh kan kalau ngisi. Terus kalau mandi dihabisin apa secukupnya aja? Secukupnya. Ya itulah. Jadi secukupnya aja. Kumpulin nggak apa-apa. Latan sanasi bakal minat dunia. Iya secukupnya aja sesuai kebutuhan. Itu. Kalau kebutuhannya pakai Honda ya pakailah Honda. Kebutuhannya pakai traktor ya pakailah traktor. Sesuai kebutuhan. Kalau Kara ya pakai kamera. Kebutuhannya kan. Nah kalau kemudian hanya untuk gini selfie ya pakai kamera pocket itu aja kan. Apa? Pocket. Handphone cukup. Nah Syekh Hasadili itu pernah dulu itu kalau ngajari muridnya itu. Suruh bawa gelas. Kamu keliling pasar ya. Lihatlah itu keramaian pasar. Tapi jangan sampai gelasnya tumpah. Naiklah dia mau naik kereta yang paling bagus. Keliling ke pasar-pasar. Sambil nungguin. Bagaimana biar nggak tumpah. Sampai pulang ditanya sama Syekh Hasan Sadili. Gimana pasarnya rame? Enggak lihat saya lah kenapa? Aku lihat ini biar nggak tumpah katanya. Nah itulah orang kalau hatinya sudah kepada Allah. Dunia dan seisinya itu seperti kamu melihat fokus air itu fokusnya di situ. Secara amalannya sendiri nih apa riyadhahnya sendiri apa memang lebih mudah karena dikhususkan untuk orang-orang sibuk gitu Gus? Enggak juga. Enggak juga ya. Naqsabandiyah Syekh Hakoni, Naqsabandiyah Hakoni. Iya ya. Mudah juga. Buat masyarakat urban itu. Iya, masyarakat urban mudah. Itu. Semua mudah sih sebenarnya. Nggak ada yang sulit. Ya itu tadi. Kalau kuat 100 ya 100. Kalau nggak kuat ya 5. Yang 95 siapa? Gurunya. Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Bahkan muridnya ketika disiksa dalam kubur pun didatengin oleh beliau. Karena itu menjadi tanggung jawab mursyid. Iya kan? Sudah bersepakat. Bahwa kamu tanggunganku. Zahir dan batin. Ya seperti Rasulullah juga menanggung seluruh umatnya. Jadi kalau kita bisa disiksa di neraka di dalam gitu dicari sama Rasul. Kamu di situ nggak ngerti ya Rasul. Minta syafaat ya Rasul. Ya sudah. Begitu bisa. Dan itu nggak ada orang berdoa. Oh itu nggak mungkin. Ya udah biarin aja. Kalau yang nggak percaya ya nggak apa-apa. Kita milih yang percaya aja deh. Ya Syekh Abdul Qadir tahu. Gimana nggak tahu? Wong semua muridnya terhubung dengan batinnya. Dan semua muridnya bisa di GPS. Ini kan terhubung dengan provider kan? Iya. Itu kemanapun di GPS kan pasti ketahuan. Seperti manusia terhubung dengan Lauhil Mahfuz. Di GPS sama malaikat kemanapun ketahuan. Nah hati guru dan murid itu dijadikan satu, menyatu. Dengan guru dan muridnya. Nah, maka gurunya itu tahu dimanapun. Setiap hari kita sebar wa ila jami'il muslimin wal muslimat. Wal mu'minal mu'minat. Al-ahya'i minhum wal amwat. Itu.